Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Trian dan Bu Reni. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya Reni? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Tapi kok asa muka-muka Bu Reni rada murung ini kenapa ya? Asa ada apakah? Biasa Pak, ada sedikit masalah Pak. Oke ya. Oke, jadi sebelum ke tahap coaching, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, rubrik penilaian untuk percakapan coaching ini udah disediakan belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bagus. Nah, terus yang berikutnya, kompetensi apa sih yang kira-kira untuk kegiatan coaching ini yang akan dikembangkan? Kompetensi tentang peserta didik saya Pak. Oh, kompetensi peserta didik. Nah, secara spesifik yang pengen diobservasi itu apa, Pak? Ibu? Keaktifan peserta didik dalam kelompok kelas saya Pak. Jadi masih ada peserta didik yang masih pasif. Ya, masih pasif. Nah, indikatornya apa tuh? Ketercapaian dari pengembangan ini yang diinginkan oleh Ibu indikatornya. Saya ingin semua siswa saya itu dapat aktif di dalam kelas Pak. Oke, terima kasih. Ini fenomena pembelajaran di sekarang ini ya, terutama anak-anak SD itu ada pengalaman anak yang masih aktif. Nah, silakan Pak Trian sebagai guru yang sudah berpengalaman bisa melakukan sesi coaching sebaik mungkin untuk membimbing Bu Reni menghadapi fenomena atau permasalahan dari Bu Reni. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Bu, ada apa ya, Bu? Ini nih Pak, saya ada sedikit masalah Pak di kelas saya Pak. Oh, gitu. Masalah apa itu, Bu? Mengenai peserta didik saya Pak. Nah, ada apa nih dengan peserta didik Ibu? Boleh diceritakan, Bu? Ya, jadi Pak, jadi kita saya itu kan pada pembelajaran itu khususnya pembelajaran IPA semua Pak. Nah, di pembelajaran IPA itu saya membuat kelompok belajar. Ya. Nah, masih ada peserta didik saya itu yang masih pasif gitu Pak. Oh, gitu. Jadi, apa tujuan Ibu untuk mencapai keberhasilan tersebut? Saya ingin semua peserta didik saya itu dapat aktif Pak di dalam kelas. Untuk mencapainya itu dari skala berapa terus sampai berapa agar Ibu sudah mengetahui bahwa tingkat keberhasilannya ini? Yang sekarang itu yang ada di kelas saya itu mungkin keaktifan siswa itu ada di posisi ke-7 mungkin ya Pak. Itu baik. Untuk nanti tingkat keberhasilannya ingin sampai ke berapa itu? Saya ingin mungkin ke angka 9 dulu deh Pak. Oke. Untuk mencapai tujuan Ibu yang tadi dari dikatakan, apa yang harus dipersiapkan oleh Ibu sendiri? Saya akan mempersiapkan sebuah kelompok belajar itu, misalnya dalam satu kelompok itu kan ada 4 anggotanya Pak. Iya. Jadi saya ingin itu dalam satu kelompok itu ada yang menjadi moderator, kemudian ada yang menjadi sekretaris, ada yang memberikan saran, jadi sesuai dengan kemampuan mereka Pak. Baik, Bu. Lalu ada lagi yang harus dikembangkan oleh Ibu? Saya akan membuat lembaga peserta didik Pak, biar nanti itu ketika ada diskusi mereka itu lebih terarah Pak. Baik. Nah, dari langkah-langkah yang tadi Ibu sebutkan, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Nah, karena anak yang pasif itu mereka sukanya menulis, kemudian saya akan menunjuk peserta didik itu menjadi sekretaris ya Pak ya di dalam kelompok. Baik, Bu. Nah, itu juga menurut saya itu bagus, Bu. Jadi mengembangkan anak yang di mana potensi anak itu ternyata anak itu suka menulis, jadi sampai itu disalurkan untuk menulis ya, Bu. Nah, bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Terus kapan akan melaksanakan aksi itu? Saya akan membuat kelompok itu Senin depan Pak. Senin depan. Kalau Senin depan berarti siapa yang nanti Ibu minta bantu untuk menjaga komitmen tadi aturan tadi? Saya akan menempatkan teman dekatnya mungkin ya Pak ya, karena dalam satu kelompok itu kan
kalau misalnya ada teman dekat, dia bisa mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan dalam kelompok tersebut. Oke, bagus Bu. Untuk melihat kemajuan tersebut nih, peserta didik itu harus bagaimana Bu untuk mencapai keberhasilan yang tadi Ibu katakan? Ya, agar peserta didik itu dapat aktif ya Pak ya. Itu. Ya, agar peserta itu dapat aktif, saya akan membuat kelompok sesuai dengan kemampuannya, kemudian mengelompokkannya dengan teman dekatnya. Nah, seperti itu mungkin ya Pak. Bagus Bu, ya bisa juga seperti itu. Lebih bagus lagi kalau misalkan ya Ibu yang rencananya harus tersusun gitu ya, tersusun dengan rapi, dengan baik agar terlihat apa yang sebelumnya didapat oleh peserta didik dan apa yang sudah tingkat keberhasilannya sampai mana. Seperti itu bagus Bu. Saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan. Itu bagus sekali menurut saya. Terima kasih Pak. Baik Bu. Makasih ya Pak ya sudah mengcoaching saya hari ini. Oke Bu, ya sama-sama Bu. Terima kasih banyak atas sharingnya dari Ibu. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya Pak untuk membicarakan kemajuan dari hasil coaching kita tadi. Oke Bu, sama-sama. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Pak Trian dan Bu Reni sudah melakukan sesi coaching. Kita dan sudah melakukan observasi. Kita saatnya ke pasca observasi ya, jadi atau pasca coaching. Nah, saya pengen tanya, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Ya, tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk memberikan kemajuan untuk tujuan-tujuan dari Bu Reni. Ya, indikator ketercapaian apa kira-kira Pak Trian Bu Reni? Tadi dari coaching tadi indikatornya, anak atau bagaimana, atau peserta didiknya atau gurunya itu bagaimana indikatornya? Ya, indikatornya tadi saya sudah menyusun langkah-langkah untuk membuat dari masalah tadi saya kan ada peserta didik yang masih pasif ya. Iya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil untuk membuat peserta didik tersebut bisa lebih aktif di dalam kelas itu. Ya, oke. Terus juga tadi saya sudah menulis, jadi catatan dari observasi yang saya lakukan ini, observasi coaching Pak Trian dan Bu Reni sudah bagus. Jadi penilaian dan asumsinya juga bagus, percakapan dari pertanyaannya pun sudah bagus. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang setelah tadi kan tentang siswa, nah kira-kira potensi apa yang mau dikembangkan oleh Ibu Reni terutama? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa membantu peserta didik itu untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Iya, baik. Jadi intinya anak-anak itu paham ya terhadap pembelajaran, terus kemudian peserta didik juga mempersiapkan dirinya sesuai dengan minat ya, terutama ya minat kodratnya gitu, baik kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Semoga peserta didik kita juga selamat dan bahagia ya Bu, Pak. Betul. Oke, terima kasih. Pada sesi coaching hari ini saya cukup sekian. Terima kasih Pak Trian dan Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini adalah hari di mana Bapak dan Ibu akan mempraktekkan antara coach dan coaching. Betul. Yang menjadi coach adalah Ibu Reni, yang menjadi coaching adalah Pak Trian. Di sini sebagai coach, bagaimana penilaian yang akan dilakukan pada coaching sekarang? Jadi dalam praktek coaching ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian yang sesuai dengan demonstrasi kontekstual yang ada di LMS.
Oh gitu ya. Iya Pak. Terus kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada pertemuan ini? Baik. Untuk permasalahan itu Pak, saya ingin mengembangkan bahwa di sekolah saya itu masih banyak guru yang belum disiplin tentang waktu Pak. Jadi waktunya datangnya jam 7, itu jam 9 baru datang. Nah, hal-hal seperti itu yang dapat mengganggu kenyamanan dan kebaikan sekolah gitu. Terus bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, yang akan diobservasi adalah salah satu guru yang sering terlambat itu Pak. Nah, nanti kita buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum untuk meluruskan hal tersebut gitu. Agar guru tersebut menyadari bahwa itu perilaku yang tidak baik atau kurang baik yang dicontohkan gitu. Terus apa indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Nah, setelah kita melakukan coaching, mudah-mudahan nanti ada jalan dan solusi dari coach tentang permasalahan ini Pak. Gitu. Jadi lebih baiknya seperti apa, nanti kedepannya akan seperti apa, nanti seperti itu. Oke, silakan untuk coach untuk melakukan percakapan dengan coach ini. Oke, terima kasih Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Kenapa Bapak kelihatannya belum? Betul Bu, saya sedikit ada permasalahan yang atau juga saya bisa sharing dengan Ibu barangkali Ibu punya waktu. Boleh Pak. Bapak mau bicarakan apa nih? Baik, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari Ibu ya untuk menghadapi Bapak Ibu atau rekan sejawat saya yang masih lalai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik itu Bu. Jadi dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa rencana Bapak nih ke depannya? Nah, untuk rencananya saya harap nanti Bapak Ibu guru yang bekas sejawat saya itu yang masih belum melaksanakan tugas dengan baik segera memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi Bu gitu. Sedangkan sekarang tuh kepala sekolah sudah mulai melihat bahwa rekan sejawat saya ini terlalu sering gitu Bu melakukan kesalahan. Salah satunya kesalahannya yaitu datangnya terlambat ke sekolah tuh sudah sangat sering sekali dilakukan seperti itu. Dari skala 1 sampai 10 nih, rekan sejawat Bapak ini kira-kira tingkat ketidakdisiplinannya ada di nomor berapa? Kalau saya masih di tingkat 6 Bu. Di angka 6 beliau masih jauh dari kata sempurna atau belum mendekati dari 8, 9 atau 10 Bu, seperti itu. Jadi tujuan Bapak itu merubah skalanya jadi ke berapa? Saya harap sih 100 ya Bu ya, saya harap 100, tapi dengan minimal 8 aja udah alhamdulillah gitu. Dia sudah memperbaiki dirinya, udah agar lebih baik lagi gitu ke depannya. Iya, baik, Pak. Jadi kira-kira nih untuk mencapai tujuan Bapak tadi itu langkah-langkah apa saja nih yang akan Bapak lakukan? Nah, yang pertama itu saya sudah mencoba ya Bu, saya mencoba untuk mengobrol dengan secara halus gitu kan, dan secara kekeluargaan dengan baik. Saya mengingatkan nih kepada guru tersebut bahwa dirinya itu sudah diperhatikan gitu oleh kepala sekolah karena perbuatannya terlalu sering dilakukan perbuatan kesalahan tersebut. Jadi saya sudah melakukan itu, tapi tidak begitu membuat efek buat dirinya gitu. Terus lalu saya membuat program Bu untuk kedepannya saya akan membuat lingkungan untuk berdiskusi minimal 1 minggu sekali gitu dengan rekan sejawat gitu. Iya. Jadi kalau sebelumnya itu kepala sekolah itu sudah membuat kesepakatan atau aturan kayak gitu Pak? Sebetulnya sudah Bu. Nah, aturan itu sudah ada, sudah dibuatkan oleh kepala sekolah dan sudah disebarluaskan kepada guru-guru. Namun yaitu tadi entah apa alasannya beliau bisa terlambat dan sering itu gitu. Nah, itu yang akan saya kembangkan untuk permasalahan ini. Aturan dari kepala sekolah yang tadi nih, itu yang sudah dibuat oleh kepala sekolah itu sudah disepakati oleh guru-guru semuanya? Sebetulnya sudah Bu. Sebetulnya sudah disepakati oleh yang lainnya.
Namun tadi itu yang saya ingin cari tahu, kenapa nih selalu terlambat, ada apa nih gitu kan? Di balik ini semua ada apa? Apakah sesibuk itu di luar sekolah gitu? Nah itu yang akan saya kembangkan. Jadi sebenarnya aturan yang tadi itu sudah disepakati ya Pak ya oleh Betul, semua ya. guru sekolah. Ya, lalu kira-kira langkah apa lagi nih dari yang akan Bapak lakukan? Nah dari evaluasi yang ini saya ingin membuat komunitas gitu, komunitas kecil di sekolah kami. Ya. Minimal itu per jenjang ya, misalnya jenjang kelas 1 semua gitu. Nanti kelas 2 semua, nanti kelas 3 semua. Dari antar jenjang itu nanti kita membuat komunitas untuk membahas atau mengevaluasi hal-hal apa saja yang dalam 1 minggu itu kita lakukan gitu. Kegiatan apa yang kurang, kegiatan apa yang bagus, nanti kita sharing di komunitas tersebut. Seperti itu Bu, mungkin yang akan saya rencanakan. Ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak itu apa kira-kira ukuran keberhasilan? Nanti secara umum saya akan menyampaikan kembali bahwa aturan-aturan sekolah, aturan-aturan dari kepala sekolah itu yang harus kita patuhi adalah sebagai berikut gitu. Nanti kan saya jelaskan, oh ini nih yang harus kita pakai, dan ini harusnya kita acu gitu kan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Bagus begitu ya Pak. Jadi itu membantu rekan kerja Bapak itu bisa mengevaluasi diri ya. Betul. Tingkat bagaimana disiplinnya itu sampai mana. Kemudian kira-kira dari aksi tersebut nih Bapak kapan mau melakukannya? Itu yang akan kami lakukan setelah awal semester 2 ya, Bu. Karena sekarang menjelang akhir semester 1, nanti semester 2 di awal kita akan coba membuat program tersebut. Mudah-mudahan program itu berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaannya nih Pak, coba siapa saja yang kira-kira nanti Bapak akan mencari bantuan untuk pelaksanaannya, untuk menjaga komitmen agar kedisiplinan itu bisa berjalan dengan baik. Baik Bu. Yang akan diajak komitmen itu adalah yang pasti guru kelasnya ya, guru kelas atau guru kelas semua. Lalu ada guru pendamping juga, kepala sekolah. Kemungkinan komite juga dilibatkan untuk membahas hal ini agar ketercapaian saya lebih maksimal gitu Bu, tidak setengah-setengah atau tidak hanya saat itu aja. Iya baik. Nah untuk melihat kemajuan nih, kemajuan dari tadi yang ingin Bapak lakukan minggu depan itu kira-kira bagaimana itu Pak? Kita akan melakukan pertemuan lagi atau bagaimana? Nah pasti Bu, nanti ada pertemuan sebelum melangsungkan komunitas itu, nanti ada pertemuan dengan Bapak Ibu guru untuk membuat kesepakatan nanti seperti apa, hal apa yang akan dikembangkan oleh kita. Nanti ada pertemuan selanjutnya seperti itu. Ya sepertinya Bapak sudah mendapatkan jawabannya Pak dari pasaran Bapak. Betul. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti untuk membahas kelanjutannya. Ya baik, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini ada pasca observasi ya setelah cakapan. Nah, di sini ada yang saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi, apa indikatornya yang ingin Bapak capai dan Ibu? Baik, indikator yang akan kami capai yaitu tadi kita akan merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan, terutama membuat komunitas kecil di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi akan membuat komunitas kecil ya di lingkungan sekolah. Terus di sini penilaian dan asumsi ya yang dikembangkan berdasarkan hasil para percakapan Bapak itu bagaimana penilaiannya? Penilaiannya yang semula dari skala 6 saya akan kejar sampaikan ke angka 8 sampai 10 Pak. Oh jadi pengen ada tingkatan ya? Ada tingkatannya dari Jadi 6 hingga 8 minimal
10 maksimal. Ya. Jadi intinya dari kegiatan ini intinya ingin ada perubahan. Betul. Ya. Dari misalkan dari 6 misalkan ya sampai 10 atau 8 atau 10 ya. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching sekarang ini? Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil percakapan ini, dari hasil coaching ini? Setelah tadi mengobrol dengan Coach itu ada beberapa hal yang harus lebih diutamakan gitu kan dari susunannya, terutama untuk komunikasi dengan guru atau rekan sejawat itu harus lebih diutamakan sebelum melakukannya komunitas diskusi antar guru. Kita harus membicarakan dulu komitmen atau aturan-aturannya seperti itu. Bagus. Nah, mudah-mudahan hasil percakapan ini ya ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin itu saja saya sebagai observer. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Perkenalkan, saya sebagai observer di sini akan mengobservasi Bapak Purwanto dan Pak Denny Sukisna. Kebetulan hari ini kita akan memulai sebagai coach adalah Pak Denny Sukisna dan sebagai coach adalah Pak Purwanto, betul ya? Iya. Sebelum memulai coaching atau coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu agar memantapkan nanti di proses coaching tersebut ya Pak ya? Iya. Oke. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada percakapan coaching saat ini Pak? Ya, untuk penilaiannya kita sudah menurut dari LMS, ini sudah disediakan. Jadi nanti kira-kira capaian apa yang kedepannya akan dilakukan. Oke. Lalu apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching kali ini Pak? Yang dikembangkan ini, saya sebagai coach ini ingin mengembangkan potensi profesional saya, karena ya saya merasa masih ada banyak kekurangan Pak. Oke. Selanjutnya mana yang secara spesifik ya Pak yang ingin diobservasi itu yang bagian mana atau inti permasalahannya mana? Intinya itu tentang keaktifan saya dalam belajar Pak. Oh, pribadi berarti di sendiri ya Pak? Jadi nanti kan capeknya pun ke siswa gitu ya. Yang terakhir nih, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nih? Ya kalau dari coaching, indikatornya jadi presentasi kehadiran saya ke kelas dan ke tepat waktu saya meningkat, ya nilai profesional saya baik ke sekolah dan ke peserta didik saya meningkat. Baik, itu yang dari coach ya. Kalau misalkan dari coachnya, gimana Pak? Apa yang indikator apa yang ingin dicapai oleh Bapak sebagai coach yang akan dilaksanakan hari ini? Yang ingin saya capai yaitu mudah-mudahan dengan berdialog sekarang akan menghasilkan solusi yang positif bagi coaching. Baik, baik. Bahwa kita akan sharing tentang permasalahan dari Pak Purwanto untuk dikembangkan oleh Pak Denny Sukisna ya. Oke, boleh dimulai Pak sekarang kondisi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Pur. Gimana sehat Pak Pur? Alhamdulillah Pak. Mohon maaf Pak, bisa mengganggu waktunya Pak. Oh boleh. Silakan. Silakan masuk Pak. Siap Pak. Oke, terima kasih ya Pak kesempatannya. Jadi ini tujuan saya ke sini Pak. Ini saya sedikit ya ada masalah Pak dengan ya kegiatan saya, yaitu terutama dalam saya mengajar Pak. Jadi mungkin saya pengen ya berdiskusi, sharing dengan Pak Denny. Apalagi Pak Denny itu udah senior saya pengen minta ya masukannya tentang masalah yang saya hadapi Pak. Jadi
itu sedikit punya permasalahannya Pak ya. Iya Pak. Nah, jadi permasalahan apa yang ada sekarang di yang dipikirkan oleh Bapak itu? Ya jadi kemarin saya udah dapat teguran Pak dari kepala sekolah dan rekan wakil yang lain. Ya. Karena gini Pak, saya itu mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum, wakil akademik. Nah, di sini karena saya fokus di bidang akademiknya, di wakilnya ini akhirnya ada tugas lain yang saya ketinggalan Pak, yaitu dalam hal mengajar gitu Pak. Jadi saya ngajar itu ada kelas-kelas yang tertentu itu kadang saya sampai lupa nggak mengajar karena saya fokus di bidang akademik untuk melayani kepala sekolah, ada tamu dan pelatihan di luar kota gitu Pak. Jadi Bapak sangat sibuk ya Pak ya? Iya Pak. Jadi dengan kesibukan Bapak, akhirnya Bapak kelas yang harusnya diajar sama Bapak, jadi tidak sempat Bapak untuk mengajarnya. Iya Pak. Nah, terus sekarang kira-kira rencana sekarang itu mau gimana Bapak? Ya, jadi rencananya ke depannya itu ya saya pengen memperbaiki diri Pak. Jadi kompetensi profesional saya itu diperbaiki lagi. Saya jadi di samping tugas saya sebagai wakil kurikulum itu dapat berjalan dengan baik. Nah, saya sebagai pendidik ya, itu pun saya juga berjalan dengan baik Pak. Nah, makanya saya pengen sharing dengan Bapak. Bapak kan pernah sekarang pun udah ada beberapa kali dari wakil kepala sekolah. Nah, saya pengen minta pendapat dari Bapak, sharing dari Bapak ya. Jadi Bapak itu pengen memperbaiki ya Pak ya? Iya. Jadi dalam perbaikan itu atau dalam posisi sekarang itu kira-kira Bapak ada di posisi berapa ini? Ya, kalau posisinya ini saya masih, kalau dilihat dari kehadiran siswa itu ya masih kenal Pak. Nah, kehadiran ini kan otomatis nilai saya kan kurang, otomatis nanti hasil peserta didik saya itu masih kurang Pak. Jadi masih kategori 6. Jadi Bapak sekarang menurut Bapak kira-kira Bapak ada di posisi 6 ya? Iya. Nah, kira-kira atau untuk merubah angka 6 itu kira-kira Bapak pengen mencapai angka berapa ya? Pengen 9 Pak. Syukur-syukur saya bisa sampai ke level 10. Jadi saya bisa mengemban amanah yaitu dengan baik itu Pak. Nah, terus tadi pengen nilai 9 atau 10 ya? Ya. Kira-kira yang harus dikembangkan untuk mencapai atau merubah dari angka 6 ke 10 itu faktor apa yang akan dikembangkan oleh Bapak? Ya, faktor yang pertama dikembangkan ini karena gini Pak, saya sedikit cerita ya Pak, curhat Bapak. Jadi ini ada kendala juga di internal kurikulum saya Pak. Jadi dari tim saya ini kan ada 3, ini masih ada 1 yang belum, ya karena ini orang baru Pak. Jadi saya masih butuh melatih dan membina lagi Pak supaya yang tim standar penilaian ini cepat membantu saya, membackup saya. Apalagi sekarang ini tim kurikulum itu disibukkan dengan PAS dan rencana untuk penilaian rapor Pak. Jadi apalagi rapor sekarang ini keluar versi yang baru lagi. Nah, kita tim kurikulum itu ya kontak-kanting dan diharapkan saya akan membina lagi penjam standar penilaian itu supaya cepat mengisi kekurangan-kekurangan itu. Jadi saya akan berkoordinasi dan saya akan membagi waktu Pak, manajemen waktu yang lebih baik lagi. Manajemen waktu, jadi saya akan di semester 2 itu akan membuat jadwal, ya pembaruan jadwal itu saya mengajarnya lebih di siang Pak. Jadi kalau pagi itu kan saya lebih ke di bidang wakil akademiknya ini, saya akan melayani ya di sekolahnya, kepala sekolah, siswa, guru dan yang lain. Nah, siangnya saya bisa fokus mengajar Pak. Jadi
pagi-pagi Bapak akan melayani keperluan sekolah. Iya. Nanti jadwal jam ajarnya akan dipindah ke jam dia. Iya. Bagus itu Pak. Iya. Nah, sekarang langkah-langkah strateginya yang akan dilakukan itu bagaimana Pak? Ya, langkah-langkah strateginya ya saya akan membuat skala prioritas Pak. Skala prioritas dalam ini kita petakan Pak, ini yang mana yang lebih penting, kurang penting, dan mana jadi skala prioritas ini kan kayak saya mengajar tanggung jawab sebagai guru mendidik anak itu adalah prioritas pertama. Jadi diharapkan saya itu kedepannya nggak meninggalkan kelas lagi, apalagi sekarang ini anak-anak ya kita itu spesial Pak. Jadi kalau guru telat, guru nggak ada itu bukannya tugas yang dikerjakan, malah ada yang ya selfie, ya mainan HP, gogok-gogokan, game, ataupun ini kemarin Pak sampai ada yang berantem Pak. Jadi pas pelajaran saya nggak ada, itu ada yang berantem Pak. Nah di situ saya dipanggil oleh kepala sekolah Pak. Saya mandu Pak. Jadi ya strateginya saya akan lebih konten dalam mengajar. Bagus. Nah, itu kan Bapak sudah barusan sudah mulai menyusun strategi ya Pak ya? Ya. Menyusun strategi dari A sampai akhir dan sampai Z. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang strategi itu kapan akan dilaksanakan Pak? Saya akan secepatnya Pak. Jadi mulai hari Senin saya akan melakukan aksinya. Jadi saya akan tunjukkan kalau saya itu bisa profesional, jadi bisa melaksanakan tugas yang ini dengan seimbang Pak. Jadi nggak ada yang timpang. Kalau sekarang ini saya merasa sendiri Pak masih timpang Pak. Jadi saya pengen di rumah kepala sekolah baik, tapi di anak didik saya jelek Pak, karena kurang kehadirannya Pak. Jadi saya pengen seimbang Pak, BLI Pak. Jadi akan dilaksanakan Bapak secara seimbang ya. Iya. Jadi tidak istilahnya tidak terlalu banyak ke sini atau tidak terlalu banyak ke sebelah kanan ya. Nah, nanti Bapak dalam pelaksanaannya akan dibantu sama siapa? Ya, akan dibantu oleh yang pertama otomatis saya akan berkolaborasi ya Pak. Yang pertama dengan tim kurikulum Pak. Di sini ada Bu Emma, ada Bu Reno, ada Pak Asep Sugandi, dan saya berkolaborasi dengan rekan wakil yang lain Pak. Jadi kita koordinasi lah dengan wakil dan kepala sekolah itu. Kalau di tim itu ya kita sediakan waktu. Jadi dan kebetulan saya juga yang membuat jadwal Pak. Jadi nanti briefingnya nanti kita misalnya kalau pagi ya jam pertama, terus nanti di jam belajarnya wakil dan keempat wakil ini kita sama saya kosongin. Jadi dia fokus ke briefing Pak, tidak mengganggu jam pelajaran. Bagus ya Pak ya. Jadi nanti Bapak mungkin kolaborasi dengan teman ya untuk melaksanakan tugas tersebut ya. Nah, saya pengen lihat nanti kemajuan mengenai siswa Bapak atau peserta didik Bapak itu gimana? Ya, diharapkan ini Pak, pelayanan saya ke peserta didiknya saya meningkat. Diharapkan setelah meningkat ini kan saya mengajar bisa lebih baik lagi, dan diharapkan peserta didik saya itu paham terhadap materi pembelajaran IPS. Jadi hasil ulangannya pun baik, anak paham, anak bisa ya mengantarkan dirinya sesuai dengan kodratnya, ya kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ini. Sekarang ini udah eranya ya perkembangan digital Pak. Saya pengen anak-anak saya ini tidak gaptek lagi, bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada Pak. Bagus sekali Pak. Jadi memang zaman sekarang itu teknologi paling utama ya di dalam untuk bersaing dengan negara lain ya. Nah, barangkali ini masih ada yang mau lagi sama Masih Pak, saya ini pengen minta masukan Pak dari Bapak sebagai senior saya Pak. Nah, kira-kira langkah yang saya lakukan itu
dari perencanaan itu misalnya bisa ditambahkan oleh Bapak, Pak, kira-kira saya biar cepat melakukan perubahan gitu, kira-kira sarannya apa, Pak? Apalagi Bapak udah pengalaman sebagai wakil kayak gitu. Baiklah, barangkali begini ya Pak, untuk membagi waktunya kita sebagai orang yang ditambah ya, guru yang ditambah tugas, jadi kita itu harus pandai-pandai membagi waktu Pak. Jadi jangan sampai kita mengabaikan waktu sedikit pun. Karena apa? Karena tanggung jawab kita itu double Pak. Iya, Pak. Di sisi lain kita harus mengurus anak didik, di sisi lain kita harus mengurus sekolah. Makanya di sini pandai-pandailah membagi waktu, ya. Baik nanti Bapak misalkan dalam pembelajaran, baik dalam konsultasi dengan pimpinan atau dengan rekan sejawat, termasuk pelayanan mungkin ya Pak ya, baik pelayanan sama guru atau rekan maupun sama siswa. Itu gitu. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi ya, saya berharap kedepannya akan bisa lebih baik lagi Pak. Ya, alhamdulillah saya bisa lega Pak setelah bisa sharing dengan Bapak. Diharapkan ya hasil pertemuan ini bisa bermanfaat bagi saya kedepannya untuk bisa berubah lebih baik lagi Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, sangat baik sekali proses coaching yang Bapak-bapak lakukan. Kemudian ada beberapa yang saya ingin kembangkan lagi atau saya ingin tanyakan, terutama dari yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak-bapak ini. Ya, jadi indikatornya dari pencapaian ini, saya dari alur misalnya alur Tirta ini saya bisa mengidentifikasi masalah. Ini masalah saya itu, kemudian saya bisa membuat aksi, ya aksi rencananya dan saya komitmen Pak. Jadi ada komitmen, jadi buat apa ada rencana kalau kita nggak ada komitmen Pak, tidak ada pelaksanaannya Pak. Betul. Yang selanjutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selanjutnya Pak setelah proses coaching ini? Ya, ini Pak, jadi tadi kan kompetensi diri ya, saya pengen kompetensi dengan rekan sejawat Pak, jadi saya pengen mengembangkan dari ini kan kayak kegiatan ini saya kan meneliti, jadi meneliti kekurangan saya ini dan saya bisa kalau saya berhasil saya pengen sharing ke rekan-rekan yang lain Pak. Oke, Bapak-bapak sekalian, percakapan coaching ini sudah sesuai yaitu dengan menciptakan suasana kemitraan ya Pak ya. Iya, Pak. Pertama, coach menanyakan tujuan awal percakapan coaching sudah baik, coach sudah mengidentifikasi masalah ya, sudah mengidentifikasi masalah coachnya sendiri, itu menurut observasi saya. Lalu yang saya tangkap adalah dari percakapan para coaching yang tadi, seorang coach itu ingin memperbaiki diri agar menyeimbangkan ya Pak ya, antara kegiatan program sekolah dan kegiatan pokok yang sebagai pendidik di kelas, betul ya Pak ya? Iya Pak. Nah, setelah saya observasi dari hasil yang coaching barusan, saya menangkap yaitu setelah melaksanakannya coaching, permasalahannya sudah mulai mengembangkan diri sendiri ya Pak ya? Sudah ada tujuan-tujuan nanti yang akan dicapai, betul ya Pak ya? Agar mendapatkan membagi waktu dengan baik, betul ya Pak ya? Nah, mungkin seperti itu, sangat bagus sekali proses coaching kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak sekalian. Saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.